Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dalam salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang laju reaksi. Tepatnya pada kali ini kita nanti akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah melaksanakan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti kita membahas atau mengupasnya, khususnya tentang hasil praktikum yang telah kita lakukan secara bersama-sama secara daring. Kita langsung saja anak-anak semuanya. Sebelum kita berbicara tentang laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang teori tumbukan. Semisal gas A2 bereaksi dengan gas B2 menjadi gas AB, artinya antara gas A2 dan B2 itu bertumbukan. Jadi bereaksi itu adalah bertumbukan. Tumbukan yang terjadi antara A2 dan B2 dalam contoh ini itu tidak semuanya menghasilkan reaksi atau tumbukannya itu tidak efektif. Tetapi ada juga tumbukannya yang efektif yang bisa menghasilkan reaksi. Kesimpulannya, tumbukan itu ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Bisa kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Gambar yang atas itu adalah tumbukannya tidak efektif. Tumbukan antara A2 dan B2 ini tidak efektif, sehingga di akhir tumbukan itu ya tetap masih berupa A2 dan B2. Sedangkan tumbukan yang bawah ini adalah tumbukan yang efektif, sehingga setelah tumbukan bisa menghasilkan AB atau bisa menghasilkan reaksi. Kita lanjut. Tumbukan yang efektif itu tadi, tumbukan yang kedua tadi, tumbukan yang efektif itu bisa menghasilkan reaksi, Nah, semakin banyak tumbukan itu artinya semakin banyak terjadinya reaksi. Dan tumbukan itu semakin cepat. Apabila tumbukan itu terjadi semakin cepat, maka semakin cepat pula kecepatan reaksinya. Oke, kita sekarang tentang energi aktivasi. Kita kembali ke tumbukan yang efektif tadi. Nah, bagaimana supaya menghasilkan tumbukan yang efektif? Tumbukan yang efektif tadi itu membutuhkan energi minimal. Membutuhkan energi minimal yang disebut dengan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimal untuk terjadinya suatu reaksi. Sekarang kita definisi laju reaksi. Kita ambil contoh, masih contohnya sama, A2 plus B2 menjadi AB. A2 dan B2 dalam hal ini sebagai pereaksi. Sedangkan AB
itu sebagai hasil reaksi. Tentunya karena A2 dan B2 ini sebagai bereaksi, maka semakin lama semakin berkurang. Sedangkan jumlah AB semakin lama semakin bertambah. Jadi kalau bereaksi itu semakin lama semakin berkurang. Kalau hasil reaksi itu semakin lama semakin bertambah. Nah, berkurangnya konsentrasi bereaksi kalau dalam hal ini adalah A2 dan B2 tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu, itulah yang disebut dengan laju reaksi. Jadi berkurangnya konsentrasi bereaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu itu yang disebut dengan laju reaksi. Kalau kita tulis dengan bahasa matematika bisa dinyatakan seperti ini. Tapi kalau terhadap konsentrasi A2, simbol seperti ini bacanya adalah konsentrasi. V sama dengan min delta konsentrasi A2 per delta T. Atau bisa juga kalau dinyatakan dalam B2, berkurangnya min delta B2 delta konsentrasi B2 per delta T. Atau kalau kita nyatakan dalam AB dalam hasil reaksi, maka bertambahnya plus delta konsentrasi AB per satuan waktu. Satuan dari laju reaksi adalah molar per sekon. Molar per sekon dari M besar ini ya, molar per sekon. Sekarang kita membahas tentang percobaan cangkang telur dan asam cuka yang telah kita lakukan. Zat yang ada di dalam cangkang telur itu, zat aktif yang ada di dalam cangkang telur itu adalah CaCO3. CaCO3. Sedangkan asam cuka adalah CH3COOH. CaCO3 itu adalah namanya kalsium karbonat. Sedangkan CH3COOH adalah asam etanoat atau asam asetat atau asam cuka. Kalau CH3COOH bereaksi dengan CH3, bapak ulangi, apabila CaCO3 bereaksi dengan CH3COOH, maka akan menghasilkan CH3COO dua kali atau namanya kalsium asetat. Min ini tidak ada ya, plus H2 plus gas hidrogen. Nah, kemarin kita fokus pada gas yang dihasilkan. Jadi gas yang dihasilkan, gelembung-gelembung gas itu merupakan gas hidrogen. Pada percobaan pertama itu adalah kita dengan cangkang telur yang berbeda-beda ukurannya, tetapi dengan konsentrasi asam cuka yang sama. Tentunya kalau praktikum kalian atau kelompok kalian tepat dan sebagian sudah tepat, itu yang akan menghasilkan gas H2 banyak atau cepat adalah pada botol C. Yang banyak itu pada botol C, yaitu cangkang telur yang halus atau dalam ukuran kecil. Bentuk serbuk atau ukuran kecil itu lebih luas dibandingkan dengan bentuk batangan atau lempengan. Untuk lebih jelasnya kita ke slide berikutnya. Nah,
Sebuah silinder dengan diameter 2 cm dan tinggi cm. Berapakah luas permukaan silinder? Nah, ini silindernya. Luas permukaan ini gampang saja. Luasnya setelah kita hitung adalah 69,08 cm. Lah, bagaimanakah ketika silinder ini kita potong menjadi dua? Apakah luas yang satu yang besar ini dengan dua yang separuh dari ini itu tentunya lebih luas yang dua ini. Mengapa? Karena ketambahan dua lingkaran yang habis potongan ini kan lebih luas. Kemudian apabila ini dipotong lagi menjadi 4 ini tentunya lebih luas, dan kalau dipotong-potong lagi atau bahkan digerus dalam bentuk serbuk maka lebih luas permukaannya. Kalau luas permukaannya itu semakin besar, berarti kita kembalikan ke teori tumbukan, maka tumbukannya semakin banyak. Artinya apa? Reaksinya semakin cepat. Kita ke percobaan 2, yaitu tentang konsentrasi dengan ukuran cangkang yang sama. Jadi faktornya ini adalah faktor konsentrasi. Botol A pekat tanpa pengenceran, B itu diencerkan dengan perbandingan 1:1, sedangkan C diencerkan dengan perbandingan 1:2, airnya lebih banyak. Ternyata setelah kita lakukan praktikum kemarin, maka gas H2 atau gelembung gas yang dihasilkan paling banyak atau paling cepat itu pada botol A, yaitu dengan konsentrasi yang besar. Nah, konsentrasi yang besar. Nah, konsentrasi itu bagaimana? Nah, kita ilustrasi seperti ini. Konsentrasi itu adalah kepadatan partikel. Kalau kita ibaratkan adalah kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kalau partikelnya banyak dalam suatu ruangan itu, dan partikel itu selalu bergerak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan kan semakin lebih besar. Nah, ini karena banyak kan, kalau bergerak-gerak terus itu kan kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel itu semakin besar, maka laju reaksinya pun juga semakin cepat. Ulangi ya, kan konsentrasi itu terkait dengan jumlah partikel. Kalau jumlah partikelnya banyak atau konsentrasinya besar, maka kemungkinan tumbukannya pun juga semakin besar juga. Artinya reaksi yang terjadi juga semakin cepat. Percobaan ketiga, yaitu tentang suhu. Kemarin kalian juga sudah melaksanakannya antara botol yang dingin dan botol yang hangat. Ternyata setelah kalian lakukan dan data kalian benar, maka botol B, yaitu yang asam cuka dengan suhu yang cukup atau yang lebih hangat, itu ternyata menghasilkan gas H2 yang lebih banyak, lebih cepat. Nah, anak-anakku semuanya, terkait dengan suhu ini, itu adalah kenaikan suhu itu. Bapak ulangi, kenaikan suhu itu juga menaikkan energi kinetik. Jadi suhu yang tinggi itu memiliki energi kinetik yang tinggi. Kita tahu energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh zat atau partikel yang terkait dengan kecepatan gerakan. Ketika suhunya tinggi dan kecepatan partikelnya tinggi atau cepat, maka kemungkinan terjadinya tabrakan itu semakin cepat pula.
Ilustrasinya itu seperti ini ilustrasinya. Apabila kita jalan-jalan pada siang hari yang panas di aspalan tanpa alas kaki, insya Allah mestinya jalan kita itu cepat. Kalau kepanasan tanpa alas kaki itu mesti jalan kita cepat. Nah, tapi kalau dingin mungkin jalan kita lambat. Bapak ulangi, dengan suhu yang tinggi maka energi kinetik partikel besar. Dengan energi kinetik yang besar itu gerakan partikelnya semakin cepat. Dengan gerakan partikel yang semakin cepat maka tumbukan yang terjadi juga semakin banyak. Maka reaksinya pun juga semakin cepat. Anak-anakku semuanya, dari percobaan yang kita lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah luas permukaan. Yang ketiga adalah suhu atau temperatur. Dan yang keempat adalah katalis. Dari keempat faktor ini yang belum kita praktekkan adalah yang katalis. Kita bahas katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, perhatikan contoh ilustrasi. P plus Q menjadi PQ itu lambat. Misalkan reaksi P plus Q menjadi PQ itu lambat. Nah, kalau ada katalis K, misalkan ada P plus K menjadi PK itu cepat. Kemudian PK plus Q menjadi PQ plus K itu juga cepat. Nah, kita perhatikan kalau ini kita jumlah PK dengan PK coret, K dengan K juga coret, nanti akan seperti reaksi yang di atas, tetapi berlangsung secara cepat. Katalis itu secara mudah adalah sebagai perantara. Sebagai perantara. Nah, apa fungsi dari katalis itu sendiri dalam reaksi kimia? Fungsi katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi yang di atas tadi. Jadi fungsi katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimal untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Kita perhatikan ilustrasi grafik reaksi tanpa katalis dan dengan katalis pada slide berikut. Nah, perhatikan grafik berikut. Yang di atas ini, yang tidak putus-putus, ini adalah reaksi tanpa katalis. Reaksi tanpa katalis. Awalnya sama di sini bereaksi, hasilnya sama, akhirnya yaitu hasil reaksi. Energi aktivasinya besar. Nah, ini panjang, energi aktivasinya besar atau panjang. Sedangkan yang putus-putus ini adalah grafik reaksi, ya, grafik reaksi dengan katalis. Maka energi aktivasinya turun atau standarnya turun, sehingga dengan energi aktivasi yang rendah maka reaksi semakin mudah terjadi. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita latihan beberapa contoh soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhatikan hal di bawah ini untuk menjawab nomor 1 dan 2. Nomor 2 nanti. Makanan yang disimpan di ruangan bisa lebih cepat basi dibanding yang disimpan di refrigerator.
Pada makanan kaleng terdapat asam benzoat yang berfungsi sebagai pengawet makanan. Pada saat memasak, bahan masakan dipotong menjadi potongan yang lebih kecil agar lebih cepat masak. Apabila hal di atas dikaitkan dengan laju reaksi, maka faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada B dan C berturut-turut adalah. Berarti kalau seperti ini kita fokus di B dan C. Di B itu utamanya adalah asam benzoat, sedangkan C perlakuannya dipotong-potong. Nah, asam benzoat itu fungsinya adalah sebagai katalis, yaitu dia menghambat kerja dari bakteri untuk membusukkan. Sekarang dipotong-potong, nah tentunya terkait dengan luas permukaan. Jadi asam benzoat itu adalah katalis tetapi yang untuk menghambat reaksi. Dipotong-potong terkait dengan luas permukaan, sehingga jawabannya gampang saja, yaitu C. Gitu, oke. Kita lanjut nomor 2. Berdasarkan keterangan di atas, keterangan tadi, maka pernyataan di bawah yang paling tepat adalah pada kerusakan makanan laju kerusakan makanan tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini kurang tepat ini. Makanya disimpan di dalam refrigerator tadi. Penurunan suhu ternyata dapat menurunkan energi aktivasi laju kerusakan makanan. Nah, suhu itu bukan terkait dengan energi aktivasi. Suhu itu adalah energi kinetik. Asam benzoat pada makanan kaleng berfungsi sebagai inhibitor reaksi kerusakan makanan. Inhibitor itu adalah zat yang menghambat, dan ini betul ya. Pemotongan bahan makanan menjadi potongan yang lebih kecil menurunkan total luas permukaan bahan makanan. Nah, bukan menurunkan, tetapi juga memperluas. Pemotongan bahan makanan menjadi potongan yang lebih kecil meningkatkan energi kinetik. Kan energi kinetik itu terkait dengan suhu, sehingga yang paling tepat adalah yang C ini. Nomor 3. Peningkatan energi kinetik partikel reaktan merupakan hal dasar untuk menaikkan laju reaksi karena dapat meningkatkan frekuensi partikel yang bertumbukan. Hal tersebut merupakan prinsip kenaikan laju reaksi yang disebabkan oleh energi kinetik. Wah, salah ini. Energi kinetik itu terkait dengan kenaikan suhu. Nah, ini jawaban nomor 3 itu A, ya betul ya. Jawaban nomor 3 itu adalah A, bukan E ya, bukan E. Energi kinetik itu adalah jawabannya adalah A. Nomor 4. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Prinsip kerja katalis dapat meningkatkan laju reaksi dengan cara tadi menurunkan energi aktivasi. A. Nomor 5. Pada percobaan 3 dan 5, laju reaksi dipengaruhi oleh, kita fokus di 3 dan 5. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita perhatikan faktor yang berbeda. Faktor yang berbeda itu apa pada percobaan 3 dan 5? Konsentrasinya 0,1, 0,2 beda, berarti mempengaruhi. Suhunya 45 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, berarti mempengaruhi. Luas permukaannya yang diwakili oleh ini kecil-kecil, ini juga kecil-kecil. Berarti sama. Kalau seperti ini, kita cari faktor yang berbeda. Ternyata faktor yang berbeda adalah konsentrasi dan suhu. Maka jawabannya adalah konsentrasi dan suhu. Oke. Nomor 6.
Laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi dan luas permukaan adalah percobaan nomor A. Ini ada 3 faktor yang berbeda. Ada 3 faktor yang berbeda. Oke, kita cari. Nah, kita langsung saja ke jawabannya. Perhatikan tabung nomor 2 dan nomor 4. Tabung nomor 2 dan nomor 4. Faktor suhu dan konsentrasi serta luas permukaan ternyata berbeda semuanya. Maka jawabannya adalah C, 2 dan 4. Karena apa? Ketiga faktor tersebut berbeda. Nomor 7, pada percobaan 2 dan 3 laju reaksi dipengaruhi oleh, sekali lagi kalau seperti ini kita perhatikan 2 dan 3 saja dan cari faktor yang berbeda. Faktor yang berbeda pada kasus ini adalah ternyata hanya suhu saja. Demikian anak-anakku semuanya. Semoga penjelasan Pak Sidik bisa dipahami. Apabila belum ada sesuatu hal yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.